Pada suatu hari, Sonia merasakan tubuhnya yang tak kunjung sembuh dari 3 hari yang lalu. Akhirnya, ia pun mengunjungi klinik Medika untuk berkonsultasi sekaligus melakukan pengobatan terhadap penyakitnya. Selamat pagi, Sus. Pagi. Saya mau konsultasi, Sus. Soalnya saya beberapa hari ini ngerasa gak enak badan. Kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya Sonia Indah Marina Sirait. Umurnya? Umurnya 19 tahun, Sus. Keluhannya? Udah berapa hari ini demam, udah sekitar 3 harian gitu kurang lebih. Terus suka panas dingin gitu, tapi kadang stabil, kadang gak stabil gitu, Sus. Kita cek TTV dulu ya, yaitu pengecekan tekanan darah sama suhu dulu ya. Oke, Sus. Bu, maaf, boleh masuk ke sebelah situ? Sebelah tangannya, Bu. Boleh saya lihat termometernya? Oke. Oke, untuk hasil tadi itu tekanan darah Mbak itu 90/60 dan untuk suhunya itu 38,2, jadi suhunya masih tinggi ya. Oh gitu, Sus. Berarti tekanan darah saya emang rendah ya? Iya, masih rendah. Kira-kira kalau kayak gitu saya sakit apa ya, Sus? Mungkin Mbak kecapean. Memang sih belakangan ini saya lagi padat jadwalnya. Itu bisa dikurang-kurangin aja nanti ya. Oke. Kalau untuk obat nanti saya dapat apa? Obatnya nanti kami akan mengasih obat paracetamol sama vitamin sama antibiotik ya. Oh, oke, Sus. Itu harus dihabiskan supaya nanti tekanan darah Mbak sama suhu Mbak supaya normal kembali. Oke, Sus. Baik, Sus. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sudah berjalan 5 hari, Sonia meminum obat dari klinik Medika. Namun, tidak ada perubahan dalam tubuhnya. Akhirnya, ia pun mencoba untuk melakukan pengobatan ke Rumah Sakit Pratama. Selamat pagi, Sus. Pagi, ada yang bisa saya bantu? Iya, Sus. Jadi kurang lebih udah 8 hari ini saya nggak enak badan. Waktu itu udah dicek ke klinik, cuma nggak ada perubahan. Nah, pas kemarin ke klinik itu katanya saya tuh cuma kecapean, badan saya drop gitu, Sus. Oke, boleh saya tahu namanya siapa? Namanya Sonia Indah Marina Sirait. Usianya berapa? Usianya 19 tahun. Keluhannya tadi boleh disebutin lagi? Udah berapa hari itu demam, terus panas dingin gitu, Sus. Iya. Oke, nah sekarang coba kita cek tensinya dulu ya. Boleh saya pinjam kemana?
hasil tensinya itu ada 80/60, makin rendah ternyata. Nah, coba kita cek laboratorium dulu, kita cek secara darahnya. Oke. Ayo periksa ya. Ayo mari. Mbaknya bisa duduk di sini dulu, saya akan siapkan alatnya, oke? Isi. Iya. Sus, jadi ada pasien atas nama Sonia Ida. Di sini tadi saya sudah cek tensinya itu 80/60, sangat rendah. Ya. Jadi kita coba pengambilan darah untuk mendeteksi ada penyakit dalam atau tidak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Atas nama Mbak Sonia, ya, silakan masuk. Iya, atas nama Mbak Sonia ya? Iya, Sus. Oke, karena darah Mbak rendah, saya lihat di sini. Kita langsung pengambilan darah aja ya. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Oke, boleh saya pinjam tangannya? Boleh dipegang. Oke Mbak, karena ini udah selesai untuk pengambilan darahnya, Mbak boleh tunggu di ruang tunggu. Nanti saya akan arahkan untuk ke ruangan dokter ya. Terima kasih, Sus. Iya, sama-sama. Misi. Iya. Ini dok, saya ingin mengasih data dokumen atas nama pasien Sonia. Ya, ini cek lab ya? Iya. Untuk hasilnya? Untuk hasilnya dia gejala tipes, dok. Oh, oke. Ya, saya baca dulu dokumennya baru panggil pasiennya ya. Oke. Atas nama Mbak Sonia. Selesai, Sus. Oke, Mbak ikut saya ke ruangan dokter. Oke. Isi dok. Iya. Selamat Pagi ya dok. Iya. Terima kasih ya. Iya. Baik, Mbak Sonia ya. Iya. Oke, tadi udah melakukan cek lab ya. Nah, untuk hasilnya itu Mbak mengalami gejala tipes. Nah, menurut saran saya, Mbak lebih baik dirawat saja agar bisa kita pantau terus ke depannya kayak gimana. Gimana menurut Mbak? Tapi menurut saya nggak bisa rawat jalan aja ya, Dok. Soalnya kebetulan belakangan ini tuh jadwal saya tuh lagi padat, Dok. Apakah bisa dirawat jalan aja atau enggak ya? Oke, kalau Mbak Sonia mau dirawat jalan saja bisa ya. Ini saya berikan surat kontrolnya. Kontrolnya itu di tanggal 1 Desember. Nah, apabila Mbak Sonia mengalami keadaannya semakin memburuk sebelum tanggal 1 Desember, Mbak bisa datang saja ke sini dan membawa surat ini ya, jangan lupa. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak ya, Dok, atas bantuannya. Iya, sama-sama ya. Permisi, Dok. Cepat sehat ya. Iya. 1 minggu berjalan, Sonia melakukan pengobatan rawat jalan, namun tetap tidak ada perubahan. Ia pun akhirnya mendatangi rumah sakit itu kembali. Selamat siang, Sus. Iya, siang. Ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi selama beberapa hari ini saya sudah melakukan rawat jalan, namun nggak kunjung-kunjung sembuh ataupun membaik sedikit pun. Nah, kemarin saya dikasih ini oleh dokter Kansa untuk diperiksa. Saya lihat dulu ya. Oke, karena ada surat ini, jadi mbaknya bisa langsung ikut saya ke dokternya.
dekat saya. Permisi. Iya. Mari. Wah, itu. Ada kontrolnya. Abi gimana Bu keadaannya? Keadaannya lemas dok, makin hari makin nggak enak badannya, terus juga panas. Oke, kalau gitu kita rawat aja ya. Karena juga bahaya kalau misalkan udah beberapa hari tapi tidak ada perubahannya, oke? Oke dok. Nanti akan diantar sama susternya. Terima kasih dok. Iya. Terus kalau diantar pasiennya perlu rawat ya. Oke, baik. Dok, mari ikut saya. Oke, nanti mbaknya kalau ada apa-apa bisa pencet bel yang ada di samping. Nanti saya akan kembali lagi. Oke dok. Terima kasih Sama-sama. Kesimpulan pada video roleplay yang sudah kami buat ini adalah di mana pasien sedang merasakan tubuhnya mengalami suatu ketidakenakan dan akhirnya menyebabkan kegelisahan. Karena itu pun ia langsung mendatangi klinik untuk melakukan pengobatan namun tak kunjung sembuh. Akhirnya ia melakukan pengecekan ulang di sebuah rumah sakit dan melakukan tes laboratorium atau pengecekan darah. Dan didapat hasilnya adalah pasien mengalami gejala tipes. Pasien akhirnya memilih untuk melakukan pengobatan rawat jalan akibat aktivitas dan jadwalnya yang begitu padat. Seminggu usai melakukan pengobatan rawat jalan, pasien pun tidak merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia pun kembali ke rumah sakit dan mengajukan keluhan pada penyakitnya tersebut hingga akhirnya dirawat. Dalam video roleplay ini, kami menggunakan elemen kolaborator di mana perawat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya seperti pihak laboratorium dan dokter untuk mengarahkan kepada apa yang dibutuhkan oleh pasien. Jungle.